Halo, kembali lagi di channel Darmawan PC. Nah, kali ini kita mau bahas salah satu motherboard yang beda dari motherboard lainnya. Nah, ini dia Foreon Duracell H61. Nah, simak terus video ini sampai habis biar tahu bedanya apa sih motherboard ini dibanding motherboard sekelasnya. Nah, ini adalah motherboard H61 Foreon Duracell H61M N2 Pro. Nah, motherboard ini tuh beda dari motherboard H61 yang brand-brand lain jual, karena banyak fitur-fitur unik yang nggak ada di brand lain tapi ada di motherboard Foreon ini. Ini adalah motherboard Duracell H61, tapi ada satu seri lagi yaitu yang H81-nya untuk Gen 4 dan Gen 5, tapi kalau yang H61 ini untuk Gen 2 dan Gen 3. Nah, kenapa masih banyak brand-brand yang produksi H61? Karena motherboard itu masih banyak banget dicari di pasaran sana, karena harganya yang murah serta prosesornya yang murah banget. Nah, prosesor itu starting dari 50.000 sampai 100.000-an prosesornya. Lu udah dapat i3, i5 dan i7. Nah, untuk kalian-kalian yang mau rakit PC kere-hore cocok banget kalau pakai Gen 2, Gen 3 dan juga motherboard ini. Nah, sekarang kita bahas ke motherboardnya. Nah, motherboard ini dari segi packagingnya tuh sangat-sangat teknologi banget ya, dengan paduan warna biru, putih serta abu-abu di sisinya, serta ada spec sheetnya di belakangnya. Ini ada spec sheetnya dari motherboard ini. Lanjut aja kita ke bagian unboxingnya. Nah, di dalamnya sudah ada cover dus lagi yang thanks for purchasing this product. Lalu ada unit yang dilapisi plastik anti-statik dan sudah include satu kabel SATA, buku manual, plat back panel, dan sudah ada CD driver. Tapi kalau kalian yang pakai Windows 10 atau Windows 11 itu langsung bisa update Windowsnya, nanti drivernya itu langsung kedetek sendiri. Nah, tipe motherboard ini adalah MATX dengan ukuran 170 x 210 mm. Yang pasti akan muat di semua casing yang kalian pakai, kecuali casing ITX ya, karena casing ITX itu motherboardnya mini, nggak seperti ini MATX yang agak besar. Nah, ini dia unit dari Foreon Duracell H61. Memang seperti pada motherboard umumnya, tapi kalau kalian lihat secara detail ada hal-hal yang ada di sini tapi nggak ada di motherboard lain. Seorang H61 ada 2 M.2 slot, dimana sekelas Asus atau sekelas Gigabit itu nggak ada ya, karena mereka factory kan. Kalau ini kan udah customize. Yang pertama yang atas itu support untuk M.2 NVMe, sedangkan yang bawah itu hanya support untuk M.2 SATA. Jadi yang atas itu NVMe dan yang bawah itu M.2 SATA. Nah, untuk keduanya ini adalah Gen 2, karena ini adalah ya Intel Gen 2 dan Gen 3, jadi hanya support untuk Gen 2. Jadi speednya nggak full seperti kalau kalian pakai H10 atau di atasnya, itu yang udah Gen 3. Kalau ini kan Gen 2, jadi speednya agak berkurang dikit, tapi masih oke lah, masih oke, masih cepet. Karena ya kalian untuk ngelot di H61 mau seberat apa sih. Dan nggak cuma M.2 tapi port SATA-nya itu masih ada 3 buah port SATA yang bisa kalian pakai untuk taruh hard disk, SSD segala macam, itu bisa kalian pakai di 3 buah port SATA ini. Dan salah satu dari port SATA ini adalah Gen 3, jadi kalian bisa dapat full speed SSD di kalau pakai port SATA ini ya. Nah, yang kedua itu ada di bagian I/O nya, yaitu ada 3 buah output display, yang dimana duanya itu adalah HDMI yang bisa kalian pakai. Nah, sebenarnya tuh bisa kalian pakai semua tiga-tiganya, tapi limitasi dari Intel prosesornya itu hanya maksimal 2 display. Jadi kalian bisa pakai 2 HDMI ini sebagai multiple display kalau kalian pakai motor-motor yang udah hanya support HDMI. Jadi nggak usah pusing pakai converter HDMI to VGA dan apapun itu. Nah, di sini ada 2 buah HDMI yang support sampai 4K, bisa kalian pakai sebagai multiple display. Jadi kalian bisa extend, duplikat atau yang lainnya sebagai multiple display. Dan tadi udah bilang, tapi gue jelasin lagi. Jadi di sini hanya support untuk H61 ini hanya support 2 monitor ya, 2 monitor. Gue udah nyoba itu pakai 3 monitor, nggak bisa, satu yang nggak kedetek karena ya lagi-lagi nih seorang H61 ya. Jadi limitasi dari prosesor Intelnya itu nggak bisa lebih dari dua monitor.
Kok untuk H61 itu punya 2 M.2 slot dan 2 buah HDMI. Kok bisa? Ini sebenarnya bukan H61 pure, tapi ini pakai chipset B75 karena untuk punya 2 M.2 slot, 3 SATA, yang 2 HDMI yang nantinya akan dijalankan berbarengan, itu untuk pakai chipset H61 itu nggak mampu. Makanya di Furrion Duracell ini pakai chipset B75. Jadi kalian dirugikan nggak? Ya enggak lah, kalian dapat chipset yang lebih tinggi tapi dengan harga seorang H61. Nah, ya kalau pakai H61 nggak bisa dapat fitur sebanyak ini kan. Lalu pertanyaannya, kenapa nggak pakai nama B75? Kenapa pakai H61? Ya karena di pasaran itu rata-rata orang pakai H61 daripada B75. Dan orang taunya untuk Gen 2 dan Gen 3 itu pakai H61 dibanding pakai B75. Bisa kira hore carinya H61, nggak pernah cari B75 karena yang untuk strategi marketing mereka pakai nama H61. Nggak salah dong ya untuk Gen 2 dan Gen 3 kan. Di sini ada PCI. Yang pertama PCI X16 dan PCI X1. Yang X16 ini kan biasa kalian pakai buat VGA, ini PCI 2.0. Kalau yang CC tinggi kan kayak H10 ke atas itu udah PCI 3.0, tapi ini PCI 2.0. Nah ya kalian, ya emang ini limitasi dari Intelnya, dan spek dari Intel emang PCI 2.0. Dan untuk di bagian memori, nah di bagian memori ini ada 2 buah slot RAM DDR3 yang support sampai 32 GB. Kecil ya? Ya, tapi itu maksimal dari H61. Maksimal H61 itu maksimal 30 GB. Ya kalian pakai 64 GB di H61 mau ngapain? 32 GB, 30 GB aja udah aneh di H61. Maksimal orang pakai 8 atau 16 di H61. Kalau 32 udah aneh. Mau ngapain pakai H61 30 GB? Lalu ke bagian I/O-nya. Nah, di sini ada 2 buah HDMI dan 1 buah DISAT. Lalu ada 4 buah USB 2.0, 2 buah USB 3.0, LAN RJ45 port, lalu ada all-in-one audio port. Lalu kita bahas ke bagian layout motherboardnya. Nah, di sini ada soket prosesor 1155, lalu 2 buah slot memori, 2 buah slot M.2, PCI X16, PCI X1, 24 pin PSU konektor, 8 pin IPS konektor, 4 pin CPU fan, 3 buah port SATA, baterai CMOS, audio front panel, 3 pin fan, debug pin USB 3.0 front panel, USB 2.0 front panel, BIOS reset jumper, speaker pin, dan front panel pin. Itu dia layout dari Furrion H61M N2 Pro. Harga Furrion H61 ini itu di 400 ribuan, yang harganya itu hampir mirip-mirip dan hampir sama dengan brand lain. Tapi baik lagi, kalian mau pilih yang mana dari semua banyak brand yang jual motherboard H61? Yang pasti kalau kalian beli Furrion ini itu dapat fitur lebih yang dimana motherboard lain itu nggak punya. Nah, untuk garansi motherboard Furrion ini adalah 2 tahun. Jadi kalau ada apa-apa silahkan hubungi langsung Furrion aja. Nah, sampai sini aja video kali ini. Jadi komentar di bawah mau bahas video tentang apa selanjutnya. Lalu jangan lupa komen di bawah dan subscribe. See you in the next video. Bye.